Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Triatmojo. Di sini saya bersama Faisal selaku pembicara pada podcast kali ini. Di sini juga saya ditemani oleh dua rekan saya, Fairizal dan Fawas, untuk mendengarkan materi ceramah dari Faisal. Dan juga nantinya akan bertanya-tanya seputar materi yang akan disampaikan. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Faisal saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama sekalian, yang saya hormati dan saya banggakan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Tak lupa sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, saya akan berbicara tentang rukun Islam. Setiap kaum muslim dituntut untuk memahami dan mengamalkan 5 pilar atau dasar utama agama Islam yang dikenal dengan rukun Islam. Rukun Islam didasarkan pada 5 hal, yaitu yang pertama syahadat, yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang merupakan bukti atau bentuk pengakuan kita sebagai hamba terhadap keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Kita wajib memahami ajaran tauhid dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi konsekuensi dari kesaksian tersebut. Lalu rukun Islam yang kedua adalah sholat. Ibadah yang dilaksanakan 5 waktu sepanjang siang dan malam. Dalam Islam, sholat merupakan tiang agama dan kewajiban yang penting untuk dilaksanakan. Sebagai kaum muslimin, kita membangun hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbicara dengannya secara langsung melalui sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya adalah sholat 5 waktu yang berfungsi sebagai pengingat akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat adalah pembagian sebagian dari harta yang diwajibkan kepada mereka yang berhak menerima. Zakat merupakan sebuah kewajiban memberikan sebagian dari harta kita kepada mereka yang membutuhkan. Dalam Islam, zakat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan menghapus kesenjangan ekonomi. Kita belajar untuk menghargai dan berbagi rezeki yang telah Allah berikan kepada kita melalui zakat. Rukun Islam yang keempat ialah puasa. Pada bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri, dari fajar hingga matahari terbenam. Salah satu amalan agama Islam yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan adalah berpuasa. Puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan perkataan dan perbuatan kita selain dari menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Puasa adalah waktu untuk mensucikan diri dan meningkatkan kualitas iman kita. Lalu, rukun Islam yang terakhir atau yang kelima adalah haji. Haji merupakan amalan ibadah ke Mekah bagi mereka yang mampu. Haji adalah ibadah yang melibatkan perjalanan ke Mekah untuk melakukan sejumlah kegiatan ibadah yang telah ditentukan tata caranya sesuai syariat. Ibadah haji meliputi tawaf di sekitar Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, dan berada di Padang Arafah. Umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial wajib menunaikan ibadah haji. Kaum muslimin dan muslimat yang saya banggakan, kelima rukun Islam ini membentuk landasan bagaimana iman kita dipraktikkan dalam menjalankan agama kita. Dalam melaksanakan rukun-rukun ini, kita tidak hanya menjunjung tinggi ibadah kepada Allah, tapi juga memupuk nilai-nilai kebaikan dan menjadi contoh teladan bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita diberi arahan untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan harmoni melalui rukun Islam.
Rukun Islam memberi kita pondasi yang kuat untuk berdiri ketika menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Kita bisa memperoleh kenikmatan iman, sosial, dan moral dengan pengamalan terhadap rukun Islam. Mari kita perdalam ilmu dan pengamalan kita pada rukun Islam untuk dapat meraih hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Akhir kata, saya berharap ceramah ini dapat bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, memberikan hidayah, dan memberikan kita kekuatan agar dapat memegang teguh serta menjalankan rukun Islam dengan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Fairizal dan Fawas dipersilahkan untuk bertanya. Oke, terima kasih Dimas atas kesempatannya. Jadi saya ini kan ingin bertanya tentang sholat yang tadi udah dibahas. Hukumnya kalau kita meninggalkan sholat itu apa ya? Bagi mereka, kaum muslimin yang meninggalkan ibadah sholat 5 waktu, apalagi hatinya merasa tidak bersalah, itu tandanya hatinya sudah keras atau terjangkit penyakit-penyakit hati. Jadi nggak ada beban tuh. Di dalam Al-Quran juga disebutkan di dalam surat ke-74, juz ke-29, ayat 42 dan 43. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Sudah subuhnya kesiangan, zuhurnya kesibukan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isyanya ketiduran. Na'udzubillah min dzalik. Terus bagaimana sih caranya supaya sholat kita itu khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah memberikan kita solusi dan informasi di dalam surat yang tentunya kita semua hafal, yaitu surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Sholat yang bagaimana? Yaitu mereka yang sholat tapi sahun, lalai, hatinya kemana-mana, tidak ada konsentrasi. Cara agar konsentrasi, kita ngerjain sholat, bagi kaum laki-laki khususnya ya, tolong jangan sendirian. Selalu paksakan diri untuk berjamaah di masjid. Karena ketika kita berjamaah, walaupun hati nggak khusyuk, Allah mau coret dilarang. Jangan. Karena berjamaah. Bahkan di dalam barisan yang dimana kita melaksanakannya secara berjamaah, bisa jadi penyebab untuk sholat kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dari sholat berjamaah, tolong untuk niatkan hatinya semata-mata bukan karena yura'un, yaitu pamer, pengen dilihat, pengen dipuji. Tapi kita lakukan niatnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau perbaiki jadwal sholatmu, Allah pasti perbaiki jadwal kehidupanmu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya oper ke rekan saya, Fawas. Oke, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi teman yang tidak berpuasa tapi ikut berbuka puasa? Baik, maka dalam hal ini kita niatkan untuk sedekah dan penyemangat untuk menjalankan ibadah puasa. Bahkan mohon maaf, kita butuh loh orang yang tidak berpuasa untuk mencicipi makanan kita ketika mau menyajikan hidangan untuk berbuka. Jadi, jangan berburuk sangka atas apa yang kita lihat. Maka, ibadah yang paling tertinggi adalah berbaik sangka. Dan dosa yang terbesar adalah berputus asa. Ingat ya, sedekah yang paling cepat sampai pahalanya adalah sedekah memberi makan. Dan jangan berburuk sangka kepada orang yang tidak berpuasa. Bisa jadi dia sedang sakit, dia sedang datang bulan, atau dia seorang musafir yang berat sekali rasanya untuk berpuasa. Jadi, tetaplah berbaik sangka atas orang yang ikut berbuka bersama kita walaupun dia tidak berpuasa. Tetapi teman saya ini sudah balik dan juga mampu untuk menjalankan puasa. Jadi tidak ada unsur darurat yang lain sebagaimananya. Tetapi dia tetap tidak berpuasa. Itu bagaimana ya? Itu nggak masalah. Itu urusannya dia nanti dengan Allah. Urusan kita ya hanya bersedekah dan melayani orang yang berpuasa. Kita sebagai teman hanya bisa mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan. Dilaksanakan atau tidak, yaitu biar nanti jadi pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
atas perbuatan yang dia lakukan. Demikianlah podcast pembahasan tentang rukun Islam yang telah kita dengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Faisal dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bila ada ucapan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.